Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, silakan Kalvin. Naikin pakai nama palsu terus. Nama palsu, akun palsu, baru naikin tambah sekarang. masker. Aduh, berat ini saudara-saudara ini. Kenapa sih API kerjaannya tipu-tipu? Ini asli aja gua terus loh, nih? Dis. Ah, Asli masker. gua ini, Dis. Masker. Lu kacamata lu. Coba buka kacamatanya. Lu kan udah mau kelihatan tai lalat kan? Sebentar, Tahu gua. Kalvin. Sebentar, Kalvin. Apa? Saya mau tanya dulu sama kamu. Akunmu Perah Istar. Nama Iya. palsu. Oke. Kemudian yang kedua, ya kan? Pakai masker. Masker gua mahal. Gini. Kenapa sih orang API identik dengan kepalsuan tuh kenapa? Loh, Edis, nama lu aja bukan TV lo belakangnya, Edis. Oh, salah. Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar, Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Loh. Edis. TV itu ya. Lah, emang kalau gua pakai media Perah Istar penyiaran. kenapa? Namamu palsu semua, Perah Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini, Kalvin. Gini. Perah Istar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. gini, Kalvin, Bagus. sedikit nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Ya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita bantu. Ya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, masker. Dis. Sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini gurunya pakai nama julukan nih ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudy Yohanes, rumah anak terang jadi rumah pribadi. Ya. Coba lagi itu. Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban dua MM-an itu. Siapapun yang bertujuan, dengar, kan kamu nanya sama saya. Apa? Kan kamu Iya, nanya sama coba saya. gimana? Gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak Iya. terangnya Rudy Yohanes mana? Sebentar, karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang Nah, lain. iya. Sekarang begini, Pak Alvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan ini. Bukan lari, bukan Gini, lari. Alvin dengarkan ya. Zuma, pernahkah Gimana? dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah tanpa ragi, itu programnya. Sekarang begini, yang Ya, saya program tanya, itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia. ada Apa? sebuah organisasi loh. Mm-mm. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Mas, dengarkan. Jadi masjid. Terdaftar Apa lagi? di Kemenkumham nggak? Terdaftar nggak di Kemenkumham? Tetap terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar Bahkan di itu si logonya aja hak paten itu. Dengar, Apa? Kelvin. Kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa? Kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang tidak enak kayak gitu? Maskeran terus. Nah, ini seperti kalian Masker, iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma Apalagi? maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka Ada kacamata. syaratnya. Saya sudah bilang begini. Guru kalian, ya, ini serius. Guru kalian cuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini tuh yang belum tahu kalau kalian lihat Edis buka mata dia ada tai lalat jadi banget di mata kiri lah. Itu doang ya paling. Lu udah tutup itu doang tahu gua. Saya Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berarti nggak? Enggak, Edis. Gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan Lu kan bukan pendeta.
tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang Terus yang gimana? hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya, 16.000, tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Calvin ya. Ini omongan Itulah, Dis. sebentar, ini Iya, omongan iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Walah, ini beda video, dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang-nantang. Saya tantang-tantang. Edis, kesempatan Wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan? Udahlah, jangan takia korintus depan gua lah. Saya datangin dia, Calvin. Nih, saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang? Jalan, Rombel ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli? Iya, saya Jangan takia korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu itu Oke. lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli Abbas. Nah, Itu kan ngomong yang benci gurunda, emang kenapa? Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampaikan Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Aman, everything Saya is tunggu. underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Masih menjadi berkata sama saksi. guru tadi? Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa tukang ada masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, lanjut kita ke topik ya. Kita lanjut ke topik ya. Boleh, Nah, gue sekarang pengen nanya sama lu Des gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam Kawin. kan saya katanya mau jawab. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Ya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Mempelai. Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelela. Nah, itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi Dalilnya ini mana? bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti Oke. juga bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya Saya mau tanya. contohin pakai dalil. Oke, segini. Mana dalilnya? Gini, sekarang saya mau tanya. Apakah Gimana bahasa-bahasa, sebentar Calvin, kamu diskusi dewasa kan? Iya. Oke. Apakah semua bahasa-bahasa di dalam Al-Quran maupun hadis itu literal? Enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah? Nah, apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul. Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Tuh. Dari Saya rasa sekian cukup banyak jawaban saya. contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah Tidak ada di apa situ namanya, senggama. intimasinya hewan? Tidak ada di situ senggama. KBBI ya? Kawin, Dis. Kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin Nah, itu kan? ada pengertian menikah. Sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan.
Apakah kita nonton mereka bersenggama? Kan tidak. Bro, Iya. bro, Nah. bro, hari ini gua sibuk bro, hari ini gua mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita boleh Iya. nonton mereka bersenggama? Kan tidak, betul? Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana ya di dalam Bible-nya di mana? Ya baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gitu. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari Anak domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk Ya. pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ? Sekarang penutupannya, Dis, supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Kristen ada manusia ngawinin Allah? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda Dijawab menjadi seorang aja muslim, dulu. jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan- ada 8.000 Kita salah skriptura. Apa yang tertulis kita baca? Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari Iya. perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya, Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ. Enggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah. Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Edis. Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Gua bisa paksain kan itu kata kawin di situ untuk ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya, enak kan? Tunggu deh sebelum lu ngomong. Ini perlu kasih tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores. Lihat dia terbakar-bakar kan? Itu dia. Silakan Edis. Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit-gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu berzina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Sampai dia berpesan, kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sini. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan, Edis, bukan gitu loh, gini loh. Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Lu ngincarnya muslim-muslim yang awam gitu loh. Apa-apa. Ya, bro ya. Saya berkali-kali ngomong, tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Calvin. Saya justru mengundang, dengar, saya mengundang Juma, saya mengundang pendebat-pendebat Islam, saya undang si Ripa. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Lah, Calvin. iya lu lihat tadi yang naik-naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan telepon ya, biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu, Calvin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana? Gua nggak mau pengertian, Edis. Ini waktu Gua saya. mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, Enggak. ini waktu saya. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang.
Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka, ketakutan melanda mereka seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang Kalvin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu. Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silakan lu bertanya kepada gua. Silakan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, Mencret lu ketemu gua kan? Kena jawabannya. Sebentar, saya Mantap. tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalvin ya, coba. Sahih Bukhari 6303. Ya, Itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Ya. Nih, hadis Orang ini otak langsung edis gua bikin. Oke, silakan nonton. coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303 bawa dalil kalau jawab. Bukan edit lu baca aja. Ini. Berarti diedit saudara. Kena kontrol malu ya, kena kontrol malu. Sini, belajar sini. Tutupnya dulu Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang Berarti itu udah nyimpulin edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan hadis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan suci. Tiar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Jangan kayak ngawinin Yesus. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Baca kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa ini? Lu nggak nyambung Apa itu. ini nggak nyambung? Bahas saya. jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, tahan emosi, tahan. Cepat. Bukan emosi, gue ketawa Sekarang ini. saya tanya kepadamu, coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Tadi itu iya. Jawab. Udah dijawab. Lu lama. Mana kameramu mana? Kok kamu pemalas kayak durian? Pemalas kayak durian. Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir itu di mana? Janganlah nama-namain Edis, jangan pakai Korintus. Saya tahu kamu pakai F. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, Apalagi? esensi tidak menyekutukan Allah itu apa?
Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur. Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah Kok terupdate. tidak update ini 6303? Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Tapi yang apa lagi? Tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada. Coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak kasih nomor. Ini bohong-bohong aja ya di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Di situ ada nggak? Apalagi? Baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh. Baru saja. Itu terupdate terakhir berarti maksudnya. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu mau gimana? Wah, lu kira perjanjian lama aja. Barusan datang. Lu kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Kristen. Datang kepada artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam yang berzina maupun yang mencuri kena rajam dan potong tangan. Gitu lah, Edis. Jangan debat mesin. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan Nabi. Ini tuh, aduh, kaki Korindusnya ini kebablasan ini. Buduk dia. ya. Lagi ngomong, suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Suara gua kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? Ya. Nah, tapi ada info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukuman. Ini ditambah-tambahi lagi. Loh, ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Nanya otak lo gua bikin di sini. Coba dengerin Kalbi. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Ini ditambah-tambahin. Lu bukan ditambah-tambahin, lu sebenarnya motong sedikit doang. Ditambah-tambahin. Gua nggak nama-nama ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu buka itu bukan itu. Ini hadis kan ribuan, Edis. Kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah, Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan pertanyaan gua. Kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin itu. Ini sungguh-sungguh negatif yang nyata. Ini pun Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, coba dipikir pakai otak. Nih. Lihat nih, gak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun, gak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun? Gak ada juga di hadis gua sini. Loh, kata kamu ada hukum hud dulu, kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303, Edis. Lu anjir malu gua bikin lu. Masuk surga, betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Kristen kalah di sini. Saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Loh, bukan info terhadap di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? Sudah datang di sini. Baru saja Jibril datang kepadaku. Nah, sekarang sebelum mati. Apa lagi? Udah buku gua bikin. Apa? Sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Jumat, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk. Alah, Edis ini lu belokin topik, Edis lu udah bubuk itu. Kalvin, saya mau nanya. Lu muter-muter aja topiknya. Kalvin, saya mau tanya, ada berita terbaru. Saya dengar-dengar Yusuf PI
punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Ya. Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan, bener nggak? Enggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lah, aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya dia. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan, dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada ini, dia masih cecetan sama gua, masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama gua. Ini sama aja kayak gini, dis dulu dis. Dia ketika hidupnya, saya konfirmasi, katanya. Abis ini gua konfirmasi lu ya, abis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, nah saya abis ini mau ngomong sama Yusuf PI, saya mau ngomong sama Yusuf PI. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan, jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar, katanya dia menggelapkan ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran, mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran, katanya dipaksa-paksa untuk diterima oleh Faruk Sianipar, betul atau tidak? Gak paham dipaksa-paksa dana Pak Regar, gue nggak tahu dis. Iya, oke lah kalau nggak tahu. Baik, Nah sekarang gue mau konfirmasi ke lu ya sekarang ya. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Alvin. Tunggu dulu, gue mau konfirmasi ke lu nih supaya satu-satu. Tunggu. Tolong sampaikan Satu-satu kepada dulu. Zuma, sampaikan kepada Zuma supaya diatur diskusi. Itu gue sampaikan. Iya. Sekarang gue mau konfirmasi satu ya. Gue mau konfirmasi satu sebelum gue turun. Cep. Ya. Saya sudah sampaikan ya. Saya rasa sudah cukup ya. Jangan panjang-panjang ya. Sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Ini katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda nengok Pak Regar. Kalau Anda nonton, Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Uncok. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman Muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya, ayo teman-teman mari kita mengadakan mushaf syukuran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu ibu negara, nanti ini ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncuk PA. Kata Pak Regar, saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga, begitu loh. Ya, jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih, ada tanya sama Pak Regar, makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini, zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android, ngapain sih mushaf Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran, Anda baca-baca, orang nggak akan liatin Anda, karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini, ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini, kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan mushaf, program untuk apa sih program-program begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan, nggak usah ada rumah apologet itu buat apa? Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya di negeri orang posisinya, ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja, jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet, itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Hadapan mushaf lah, orang mengadakan mushaf kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya, karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya, masa dia yang repot-repot, pasti ada kepentingan itu. Ya, jadi gitu teman-teman. Silakan ya, kepada teman-teman bijak-bijaklah Anda, karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu
Saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Oh, datang. Ormas datang, kami dari ormas. Anda melakukan penistaan. Datang polisi. Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya tinggalkan apa yang saya punya. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus sing. Buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan anu. Tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncuk PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet, karena kita di negeri orang teman-teman ya, kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu, kediaman di sini. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana, ya, untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Don Ditan, ya, dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Walori, ya kan, Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan bidangnya siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya, ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusuf PI teman-teman, itu info teman-teman ya. Wah, datang nih si Ripa. Yang mengaku Muhammad adalah robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kudis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih Benar tempat nggak ngobrol Yusuf dulu. gitu? Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji, kata si Martin Luther, Yesus itu berzina 3 kali. Nah, ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih. Kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabletopnya. Luther Lihat, kalau saya yang ngomong, saya kasih kesempatan autentisitasnya yang tidak pernah diragukan, meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu kata bulan Arnold, berteks kira kata di mana Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini menukil, mengutip tabletop Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali, ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang sampai Kameramu dibalik dulu. Jangan tutup-tutup kamera. Macam sudah kalau jadi orang Islam. Oh, enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu, aku kabur keluar negeri Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi Sudah bisa dulu Tuhan gantian? berzina 3 kali itu. Oke, sudah Boleh, bisa boleh. gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus Edis, ini. Edis. Sudah bisa gantian Edis. belum? Dari Edis, ini tadi kan ngomong pemalu. terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Bukan. Luther berkata Arnold begini menyitir. dan begitu. Salah Betul. kan? Bisa Bukan kasih gitu. tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, saya ini bukti dulu. gimana? Rifa, bentar dengar. dulu, Edi. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel Iya, saya, buat- tidak Edi, akan tolong. jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Ya udah, Paling-paling kamu saya jadi tendang. gini, Edi, Kalau kamu terima tidak kasih. bisa Jadi gini, membusuk, Edi. saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong Kamu dulu. sudah naik ke sini, Bentar, Edi, jangan sudah saya takut terima. gitu. Kamu sudah ini mengajukan ditontonin banyak pertanyaan, orang loh. sudah saya terima. Sekarang apakah enggak, boleh saya itu- menjawab? Ya izinin dulu, aku ngomong kenapa sih Edi takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini bukan. saja Ini belum mau saya ngomong. jawab. Bisa saya Edi, jawab? Kenapa sih panik? Edi Saya nggak panik. panik. Biar Tenang, kita tenang. tertib, Gue pertanyaan tahu, itu lu di situ gak enak satu-satu. hidupnya. Kalau Makanya makan kita itu minta juga harus satu sendok. Jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih. Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Baik. Nggak tahu ya. Bisa Emang ditanggapi? kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi Satu-satu lu ngebahas dulu, orang? jangan banyak-banyak. Nanti lupa saya.
Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pezina? Kenapa ngurusin Ustaz Yusuf? Udah bisa saya jawab? Silakan, Edis. Baik, saya jawab. Boleh, boleh. Pertama-tama begini Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak Ini bisa saya ada mau tanpa jawab Martin Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik Bukan begitu. panik. Bisa saya Martin jawab ya? Luther berarti Martin Luther nggak ada gunanya ini, berarti ya? ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah, yaudah. Ini Dengar. kenapa sih kalau ini kalau room Kristen itu di tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam Betul, ditanya. kamu kan sudah mengajukan pertanyaan Rifa, giliran saya yang mengajukan Ya udah, Tuhan pertanyaan. berzina tuh, Tuhan berzina 3 kali jelasin. Baik, Kenapa saya Tuhan jawab. berzina 3 kali? Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan Coba sejarah. mana tulisan? Dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu Gua nggak berbahasa tahu, apa? ya, gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, besok pulang. Nanti kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Makanya saya bilang teman-teman, di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Tuhan lu suka berdusta lo, Lukas 24:46, Tuhan lu bohong. Lari kemana-mana. Gini Rifa, gini, Bahkan Tuhan lu gini Rifa, membantu, bentar. saya Katanya berharap, nggak boleh berdusta. saya berharap kita mau Edis, diskusi Edis dengan kalau baik. memframing, nggak Apakah mau Anda mau setuju? ditangkapin. Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya Edis, sering asal dengar kita omongan kamu gantian ya. begini. Saya sering dengar omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Hmm. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang mengerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi Oke, dengan cara berarti yang lu baik? ngerti ya. Oke, kita diskusi Oke. cara baik-baik. Tadi baru Tapi dengan kamu catatan. bilang Arnold Bentar berkata. dulu. Nah, saya Oke, kamu gue tadi jelasin. udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Oke, Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Baik, Luther saya mau lihat. berkata, Saya mau lihat "Kamu langsung. berzina." Tulisannya Ini Arnold kan- mana? oke, Saya mau lihat langsung. Saya nggak mau dari Rita Wahyu. Mana Ini- tulisannya Arnold? Mana? Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis. Katanya. Oke. Saya nggak mau katanya. Oke. Ya, Berarti saya nggak terima mau kata-katanya. tulisannya. Saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold. Mana? Oke, bentar. Martin Luther Berarti berbicara dalam berarti- bahasa apa? Bentar, Gua kasih dulu. Silakan, bentar, tulisannya. ya. Tulisannya Nih, Martin Luther, mana? Ini Dalam bahasa Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu The kan Revolt Against itu Western, kan Ini kan tulisan di loh. tulisan di Ini internet. kenapa, Edis? Mana manuskripnya? Edis, Sebentar. Edis. Sebentar. Oke, enggak. Mana Oh, manuskripnya? Bentar. Oke, kalau gitu gini, sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskrip itu gagal ya. Mana berarti gini, manuskrip Edis. yang dikutip oleh Sabar, Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal Berarti dunia sini? kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold Kok kamu Land, lompat-lompat sementara kemana-mana orangnya sih? ada, lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab lu nya dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini, Edis? Siapa orang yang Sudah. menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang, lu tadi nanya siapa Arnold Land. Setidaknya ketika Berita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnold Land, jelas bisa diselidiki dia apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnold Land, lu tolak sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu Saya jawab siapa. ya. Nah, Bisa saya jawab sekarang kan? gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton Belum gua lihat tanya. sendiri, ini 19.000 Belum gua orang tanya. melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya, kualitas Edis. orang Ini kan muslim pemalu. sampai gelagapan Kualitas begitu? orang muslim itu kritis. Harus Oke. saya Bagus. kayak lu. Kritis ini friendnya bagus. banyak, kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini Bagus kritis itu. Lukas Gini, 3 nomor 2. Dengar dulu, udahlah substansi. kamu aja, ulang-ulang gua mau lagi cerita. sih? Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, Pendapat lu orang itu ketika di gua sana kasih data tertulis. Lah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, Emang anak apa? menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis?
Ya mana gua tahu, si Lukas Nah, kadang-kadang baik. nanti entah lisan, Baik, saya makanya jawab. perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Baik, Karena saya jawab tadi, ya. menurut ungkapan Ini orang Ustadz panjang Yusuf bener Pedi deh, itu ini berzina. kayaknya dia ketakutan Iya, kalau saya bicara. jadi ketika si Edis bertanya kepada Polres, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal Loh, informasi yang dia lu masalahnya tahu ke orang- moderatornya. Masalahnya Nah, yang iya. ngomong itu Nah, momotnya, betul. moderatornya. Nah, Dia masalahnya di sekarang WhatsApp, dengar. lu- Dia Iya. dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang Nah, mengaku jelas ya orangnya ya. selingkuhannya Orangnya Yusuf jelas. PA. Ya, orangnya jelas kan? Oke, Jelas kan? sekarang Setidaknya informasi saya yang konfirmasi. kita dulu. Aduh, ini si Rifa ini ngomong terus kemana-mana. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari, kan gua Oke, tanya. sekarang kembali. Sekarang Bang, kembali lu ke kan- sini. gua mau Dengar. konfirmasi. Kata Murita Wahyu ketika mengutip Kata perkataan, Murita mengutip Wahyu. Lalu Murita bilang kata Bang mengutip Regar. tulisannya Arnold. Arnold Abdullah mengutip tulisannya. tulisan dari Arnold ketemu nggak? Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang Sama apakah seperti Paulus nggak dengar pernah ketemu secara langsung dengar. dengan Yesus, ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan persis, itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus, Ya. kan aku bisa buktikan Jadi kata kalau ini anggapan orang ini melihat Lukas Yesus. membuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan Wah, seksama penyelidikan, dari para Des. saksi mata dan pelaku Dibahas. firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis. Betul. Betul. Metodenya bukan apa, hasil Edis, bukan yang hasil valid? pertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh tinggal bertapa di gua jadi Tuhan habis Gini, keluar habis mati. Gini, Sekarang gua tanya Edis. gini dengar. Ketika Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil Oke, penyelidikan. berkasnya ada. Dengar Berkasnya dulu ada. saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis kenapa Hasil kalau ngomong penyelidikan tuh nggak dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode Oke. seperti itu tidak ilmiah? ilmiah nggak saya karena ada tanya? berkasnya pertanyaan gua Ilmiah nggak saya tanya? Dengar, ilmiah mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di gua? penyelidikan Mana lebih ada ilmiah? berkasnya di pengadilan diterima tapi pertanyaan Sekarang gua, kamu jawab dulu, si Rifa. Paulus ketemu Mana Tuhan, lebih penyelidikan, ilmiah? tapi hasil berguling-guling. Penyelidikan atau bertapa Iya. di gua? Mana lebih Oke, ilmiah? boleh gua jawab Silakan. nah tidak ada kalau lu bertuhan Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Yang Tuhan ditanya melayang apa? di atas Yang dijawab. Edis, Rifa, Tuhan gini. melayang-layang di atas Saya itu tidak ada datang ke dokumentasi depan pengadilan. sejarahnya. Saya datang ke Itu depan tidak hakim. ilmiah. Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Itu kamu kenapa nggak izinin dapatkan? menjawab? Oh, saya Kenapa penyidik, gini saya sih? penyidik. Saya Edis, dipanggil. kenapa nggak berhenti Saya bicara dipanggil kalau oleh sendiri hakim. gitu loh. Kemarin Anda kan benar, kamu Anda bilang benar kalau seorang sudah penyidik. Yesus, Ya, sekarang iya, lu nggak Pak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari kamu mana Anda begini, dapatkan kita keterangan bisa itu? diskusi bagus-bagus Dari lagi. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata. Pak Edis, Hakim. Betul. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau ada seorang penyidik, ditanya sama hakim, dari mana Anda mendapatkan keterangan Anda? Pak Hakim, saya dapat itu dari bertapa di gua. Iya, oke. Itu palu dari Pak Hakim itu akan melayang ke kepala penyidik. Edis, gantian dong, Edis, ini kok malu. Oke, sekarang ya, ini, Pak. Kita sudah sampai kepada tema bangsa saya tanggapi. Masalah pernyataan si siapa namanya si Rita Wahyu. Edis, Jadi pertama-tama begini. kalau gini, kalau Pertama-tama saya perlu untuk mengetahui dari mana Arnold mendapatkan kutipan dari Martin Luther. Dari Kemudian saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi ya udah kalau gitu, Tapi, si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi Si Lukas tahu dari mana? selain Kalau daripada begitu. itu, dengar, selain Ya udah, daripada itu oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau si Martin Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya Luther udah gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, Sekalipun Lukas bilang demikian, Yusuf. saya Apa pengen sih? tahu di mana tulisan. Saya pengen Tuhan tahu. melayang-layang di atas Saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya apa dalam bukan? bahasa Jerman dan tolong Edis, terjemahkan. ketika Tuhan Apakah benar? melayang-layang di atas air, Apakah benar apakah Martin itu Luther Tuhan mengatakan ada demikian? yang menyelidiki? Oke, Edis, sekarang kamu sudah lari ketika kemana-mana. Tuhan Kamu melayang-layang sudah di atas lari, air, melayang-layang, apakah itu lompat ke penyelidikan sana, lompat ke sini. Teman-teman, kalian cukup Edis, lihat, inilah kualitas orang ketika muslim. ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, apakah Nah, itu sekarang, hasil penyelidikan? sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut Ketika ditanya. Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Yohanes, takut. berani ditanya, Kenapa tidak berani mampu bertanya, menjelaskan Tuhan jangan yang takut dikatakan ditanya, Martin Luther jangan berzina, terjatuh hanya bertanya yang terus. dikutip sama Murita Wahyu. Itu Kenapa kutipannya Rudi Edis Yohanes, betul nggak? sendiri tidak berani ditanya. Jangan kerja kau Dalam hanya 2 bertanya Samuel pasal terus. 12 nomor 7 dan 8, Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya boleh Gantian, bertanya? Edis. Boleh nggak saya Boleh. bertanya? Oke, Boleh. boleh? Tapi Oke, kan baik, gantian. saya mau bertanya. Saya Saya mau belum bertanya. selesai. Saya simpel. Masa Oh, Edis saya belum nggak berani menjawab, ditanya. saya belum berpuas dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Edis nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Boleh saya Edis menolak jelaskan? data Masalah dari nggak terima berita penjelasan saya Wahyu. nggak masalah. Gini,
Boleh saya Enggak, bukan. Simpel. Pertanyaan saya Saya simpel. mau merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, Ya boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu Baik. gue gantian nanya lagi Baik, ya. baik. Gue Pertanyaan nanya gitu simpel. ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Hmm. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah, lanjut. Pertanyaannya Oke, apa? sekarang saya mau Edi? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah dan pemilik keluarganya. Allah adalah Rabbul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak ada. anaknya, sementara Allah pemilik Allah. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, Oke, pemilik baiklah. anak, dan Kamu nggak pemilik jawab. umatnya. Muter-muter. Udah, kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu pemilik? Nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Oh, percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu rob atau bukan? Memang ini tendang langsung. Dan dia adalah orang yang masuk channel Edis TV, melainkan dia ditendang ketika dia berbelat-belit. Yang demikian itu adalah hukuman bagi mereka yang tukang berbelat-belit. Itu ya. Ayo teman-teman ya, tolong sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada dia. Kalau teman-teman mau main ke Yusuf PI, tanyakan. Yusuf PI beredar kabar, beredar gosip. Saya katakan dulu masih gosip karena belum dikonfirmasi oleh Yusuf PI-nya. Dari moderatornya yang namanya Pak Regar. Kalau kalian sering nonton Yusuf PI, dia sering ngomong, Pak Regar jangan dinaikin Pak Regar. Pak Regar kejam banget Pak Regar. Nah, itu. Moderatornya sendiri yang memberitahukan bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita yang sering dia katakan ibu negara di channelnya Yusuf PI. Nah, lihat itu umat muslim. Kalian makanya apa maksud saya tadi? Si Riba kan nanya sama saya, apakah boleh menggibahi orang lain? Apakah boleh? Dengar, di dalam ajaran agama Kristen itu dikatakan untuk mengatakan yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Beritahukan kalau pada orang supaya seseorang itu tidak tersesatkan. Begini, Yusuf PI itu kan menggalang donasi dari kalian, ya kan? Untuk apa? Katanya untuk mengadakan musaf. Nah, konon katanya, kata si Pak Regar, katanya itu mendapat kritikan dari APII sendiri. Nah, tapi coba tanyakan sama dia. Makanya Anda saya konfirmasi nih. Tolong tanyain nanti sama dia. Ya? Nah, saya tidak mau orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang polos-polos, yang dia baik-baik orangnya, mereka dikadalin sama Yusuf PI. Saya nggak mau. Saya masih menganggap mereka itu saudara sebangsa saya. Saya nggak mau orang-orang yang tidak bersalah, yang innocence ini. Saya tidak mau mereka memberikan kepada Yusuf PI tetapi diselewengkan oleh Yusuf PI. Apakah itu saya salah? Enggak. Ya. Jadi saya meminta kepada kalian teman-teman, tolong teman-teman, jangan sampai kalian sudah memberikan dukungan kalian kepada Yusuf PI, kepada Juma, kepada Handi Selebes, kepada si Kalvin, si Kores tadi, ternyata untuk beli yang lain, untuk beli rokok misalnya. Lihat mereka itu. Apalagi yang namanya Sugi Tolologi itu, kerjanya maling konten. Ya, Sugi Kristologi, Handi Selebes itu kerjanya maling konten. Di mana ada perdebatan, di situ dia akan siap maling konten. Ya, kerjanya itu kemaling konten itu. Apalagi si Sugi Tolologi itu. Ayo teman-teman, dukung APII. Saya nggak mau melihat saudara-saudara sebangsa saya orang-orang muslim yang baik-baik mensupport mereka, tapi untuk beli rokok nggak mau. Ya, itu saya beritahu kepada kalian teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus berhikmat. Ya, di dalam Bible dikatakan kepada saudara-saudaraku juga yang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi teman-teman ya, kasihi Tuhan itu nggak boleh pakai hati saja, tapi pakai akal budi juga, pakai pengenalan. Ya, dukung para hamba-hamba Tuhan, dukung orang-orang yang menggembalakan,
jemaat di gereja. Gereja butuh maintenance, gereja butuh perawatan. Hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Jangan sampai hamba Tuhan berkhotbah di mimbar tapi perutnya lapar, kalian tega. Jangan seperti itu. Ya, tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengumpulkan uang dari jemaatnya untuk membeli jam tangan harga 500 juta, nah itu waspada. Tapi kalau hamba Tuhan menggunakan uang, menggunakan kolekte itu untuk mendukung pekerjaan pemberitakan Injil, lanjutkan. Tapi kalau untuk beli jam tangan harga 500 juta, Anda harus waspada. Ya, hamba Tuhan harus didukung. Ya, jangan sampai hamba Tuhan itu dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai hamba Tuhan itu keluarganya tidak makan karena mereka sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu.
Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya. Misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan
syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan
untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan.
Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam.
Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga.
ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online.
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji.
Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia.
Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif,
pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat,
Amniate Keskrar, yang disingkat Shefak. Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Shaikh Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin,
Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.